Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fauqi Midaniam dari Prodi Statistika Angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan tugas UTS mata kuliah kalkulus multivariabel untuk statistika. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Irwan selaku dosen saya pada mata kuliah kalkulus multivariabel untuk statistika atas ilmunya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, soalnya yang diberikan itu ada 3, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Soal pertama. Diketahui, ombak dengan ketinggian H di laut terbuka bergantung kepada kecepatan V dari angin dan durasi waktu T saat angin bertiup pada kecepatan tersebut. Nilai dari fungsi H sama dengan F, V, T dicatat dalam satuan kaki pada tabel berikut. Di sisi kiri ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama. Apa maksud dari fungsi H sama dengan V 30, fungsi H sama dengan F 30, T. Jelaskan sifat dari fungsi ini. Lalu pertanyaan kedua, apa maksud dari derivatif parsial DOH DOV dan DOH DOT? Nah, pertanyaan pertama, arti dari fungsi H sama dengan F 30, T, di mana V sama dengan 30 adalah ketinggian ombak dilambangkan H pada saat kecepatan angin yang konstan di 30 knots hanya dipengaruhi oleh faktor durasi waktu angin berhembus, T. Dari tabel, dapat dilihat bahwa pada saat kecepatan angin V konstan di 30 knots, ombak akan semakin tinggi saat durasi waktu angin berhembus berubah, yaitu terus bertambah. Nah, balik ke slide sebelumnya. Di sini, teman-teman dapat lihat ketika V-nya 30 konstan, jadi satu baris di V30 dalam satu baris, itu T-nya berubah dari 5 sampai 50. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa saat T sama dengan 5, ketinggian ombaknya itu 9 kaki. Ketika T-nya 10, ketinggian ombaknya 13 kaki. Ketika T-nya 15, ketinggian ombaknya 16 kaki, dan seterusnya. Jadi, ketika V-nya konstan di 30, dan T-nya itu terus bertambah dari 5 sampai 50, ketinggian ombaknya juga akan bertambah. Gitu. Lanjut. Apa maksud dari derivatif parsial DOH DOV dan DOH DOT? Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih maksud dari derivatif itu? Jika teman-teman ada yang nebak derivatif itu turunan, ya itu benar. Derivatif atau turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Jadi, derivatif itu kayak menghitung, misal ada fungsi X, di mana kita masukkan X-nya 1 sama X-nya 2. Nah, nanti derivatif akan menghitung perubahan ketika F-nya 2 dan ketika F-nya 1. Jadi kayak selisihnya gitu. Nah, derivatif itu mengukur perubahannya, perubahan dari nilai fungsinya. Nah, lalu derivatif parsial itu apa sih? Derivatif parsial atau turunan parsial adalah ketika sebuah fungsi memiliki peubah banyak dan diturunkan terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah atau variabel lain dianggap konstan. Jadi, contohnya pada soal ini ya teman-teman, itu fungsinya kan F, di dalamnya ada V sama T, parameternya V sama T.
atau peubahnya. Itu kan lebih dari satu ya. Nah, dan itu diturunkan terhadap salah satu peubah. Misalkan, eee do, itu kan H sama dengan fungsi H sama dengan F, V, T. Nah, misalkan do H, do V, itu kayak, diturunkan fungsi H terhadap V, namun nanti T-nya tuh dianggap suatu konstan, gitu. Jadi misalkan ada, fungsi V, volume. V sama dengan X kali Y kali Z, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misalkan X, Y, Z. Parameternya itu ada X, Y, dan Z. Misalkan V diturunkan terhadap X, jadi do V, do X, maka nanti Y sama Z dianggap konstan. Nah, jadi nanti hasilnya do V, do X sama dengan Y kali Z, karena X-nya diturunkan kan hasilnya 1. Y sama Z-nya dianggap konstan. Gitu teman-teman. Terus lanjut. Oh iya, catatan, untuk derivatif parsial ini biasanya menggunakan notasi do ya, bukan pakai D, gitu. Nah, arti dari do H do V adalah laju perubahan ketinggian ombak yang dipengaruhi oleh kecepatan angin pada durasi waktu tertentu. Sedangkan arti dari do H do T adalah laju perubahan ketinggian ombak yang dipengaruhi durasi waktu angin berhembus pada suatu kecepatan angin tertentu. Nah, lanjut ke soal kedua. Di sini tampak ada sebuah balok. Diketahui tentukan dimensi, panjang sama dengan X, lebar sama dengan Y, dan tinggi sama dengan Z dari kotak persegi panjang sedemikian sehingga mempunyai volume terbesar. Jika diketahui luas selimut dari kotak persegi panjang tersebut adalah 64 cm persegi. Nah, dari soal ini, intinya adalah kita ingin mencari volume terbesar yang dapat dibentuk jika diketahui luas permukaan totalnya itu 64 cm persegi, gitu. Jadi dari sini dapat terlihat bahwa kendalanya adalah luas permukaannya, gitu. Nah, sebelum kita mencari volume maksimal, tentunya kita harus tahu rumus dari volume itu sendiri. Nah, di sini ada volume dengan parameter X, Y, dan Z sama dengan X kali Y kali Z. Diketahui pada soal, diberikan luas selimut sama dengan 64 cm persegi. Nah, luas selimut atau total luas permukaan dari balok itu adalah rumusnya 2XY tambah 2YZ tambah 2XZ sama dengan diketahui pada soal 64. Kita sederhanakan menjadi XY plus YZ plus XZ sama dengan 32. Lalu XY-nya kita pindah ruas, jadi YZ tambah XZ sama dengan 32 minus XY. Lalu sisi kiri kita faktorkan, Z dikali X plus Y sama dengan 32 minus XY. Lalu kita bagi kedua sisi dengan X plus Y, kita dapatkan Z sama dengan 32 minus XY dibagi X plus Y. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus volume, namun karena Z-nya dalam bentuk variabel X dan Y, maka volumenya jadi parameternya tinggal X sama Y. Dengan volume, dengan parameter X dan Y sama dengan X kali Y kali Z, di mana Z disubstitusikan nilainya 32 minus XY dibagi X plus Y. Kita dapatkan 32 XY minus X kuadrat Y kuadrat dibagi X plus Y. Nah, untuk supaya X-nya maksimal,
maka kita turunkan volume terhadap X, lalu kita sama dengankan 0. Nah, di sini saya anggap yang pembilangnya yang 32XY minus X kuadrat Y kuadrat itu U. Dan penyebutnya X plus Y itu V. Dengan rumus turunan pembagian U aksen V minus V aksen U per V kuadrat, kita dapat persamaan seperti itu. Lalu kita sama dengankan 0, lalu kita jabarkan, kita dapat 32XY ditambah 32Y kuadrat minus 2X kuadrat Y kuadrat minus 2XY pangkat 3 minus 32XY plus X kuadrat Y kuadrat dibagi X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini 32XY-nya jika diperhatikan ya teman-teman, itu bisa dicoret. Lalu minus 2X kuadrat Y kuadrat, kita tambah dengan X kuadrat Y kuadrat, hasilnya minus X kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini karena kita sama dengankan 0, maka cukup dilihat pembilangnya saja. Lalu kita sama dengankan 0. Karena 0 dibagi sesuatu, hasilnya juga 0. Asalkan sesuatunya itu tidak sama dengan 0. Nah, kita dapat 32Y kuadrat minus X kuadrat Y kuadrat minus 2XY pangkat 3 sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua sisi dengan Y kuadrat. Kita peroleh 32 minus X kuadrat minus 2XY sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan 1, X kuadrat plus 2XY sama dengan 32. Nah, karena X-nya sudah dimaksimalkan, maka sekarang kita memaksimalkan Y-nya. Kita memaksimalkan Y dengan cara sama seperti tadi, menurunkan V terhadap Y, lalu kita sama dengankan 0. Karena tadi bentuknya pembagian sama seperti tadi dengan rumus U aksen V minus V aksen U per V kuadrat sama dengan 0. Lalu kita peroleh 32XY ditambah 32X kuadrat minus 2X kuadrat Y kuadrat minus 2Y X pangkat 3 minus 32XY tambah X kuadrat Y kuadrat dibagi X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita lihat pembilangnya saja, kita sama dengankan 0, supaya hasilnya juga 0. Lalu kita bagi kedua ruas dengan X kuadrat, kita peroleh 32 minus Y kuadrat minus 2XY sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan 2, Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 32. Kita sudah peroleh persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita peroleh X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan X plus Y kali X min Y sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. X plus Y sama dengan 0, maka X sama dengan minus Y. Hal ini tidak mungkin, karena panjang tidak mungkin negatif. Misalkan, Y-nya panjangnya itu 10. Maka X-nya tidak mungkin sama dengan minus 10, karena panjang tidak mungkin negatif. Begitu teman-teman. Atau satunya, X min Y sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Hal ini mungkin, lalu kita substitusikan ke persamaan 1. Sebenarnya nggak harus persamaan 1 sih teman-teman, bisa juga pakai persamaan 2. Nah, di persamaan 1, kita dapat X kuadrat plus 2XY sama dengan 32. Kita substitusikan Y sama dengan X, maka kita dapat X kuadrat ditambah 2X kali X sama dengan 32. Kita dapat 3X kuadrat sama dengan 32. X kuadrat sama dengan 32 per 3. Maka X sama dengan akar 32 per 3. Kenapa tidak ada nilai negatif? Ya,
seperti tadi, karena panjang tidak ada nilai negatif. Kita sederhanakan, kita dapatkan 4 akar 6/3. Jadi, diperoleh, karena tadi kita peroleh di sini X sama dengan Y, maka diperoleh X sama dengan Y sama dengan 4 akar 6/3. Lalu, karena Z belum kita ketahui, maka kita substitusikan ke persamaan Z yang di awal tadi ya teman-teman. Nah, Z tadi persamaannya kita dapat 32 minus XY per X plus Y. Nah, kita masukkan nilai X dan nilai Y, di mana nilai X sama dengan nilai Y sama dengan 4 akar 6/3. Lalu kita peroleh nilai Z adalah 4 akar 6/3. Sama ya teman-teman, jadi dapat kita simpulkan, sehingga didapat X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 4 akar 6/3. Oleh karena itu, diperoleh volume maksimal dengan V dengan 3 parameter X, Y, Z sama dengan X kali Y kali Z. Dengan nilai X sama dengan nilai Y sama dengan nilai Z sama dengan 4 akar 6/3. Diperoleh volume maksimalnya adalah 128 akar 6/9 cm3. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita diberi pertanyaan, cari volume maksimum dan minimum dari sebuah balok dengan luas permukaan 1.500 cm persegi dan total panjang sisi adalah 200 cm dengan syarat pada soal menggunakan metode Lagrange multiplier. Nah, dengan metode Lagrange multipliers, kita pertama-tama mencari dulu ini namanya kendala. Nah, kendalanya itu ada berapa? Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa kendalanya itu ada 2. Yang pertama, luas permukaan sama dengan 1.500 cm persegi, dan kendala yang kedua adalah total panjang sisi, yaitu 200 cm. Nah, di sini saya definisikan F dengan parameter X, Y, dan Z sama dengan X kali Y kali Z, yang sebenarnya itu adalah volume. Lalu G, saya di sini menotasikan G itu sebagai luas permukaannya, total luas permukaannya. Itu sama dengan 2 XY tambah 2 YZ tambah 2 XY sama dengan 1.500. Dapat disederhanakan menjadi XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 750. Lalu fungsi H dengan parameter X, Y, dan Z. Di sini saya menotasikan H sebagai total panjang sisinya, itu sama dengan 4X tambah 4Y tambah 4Z, sama dengan 200. Kita dapat sederhanakan menjadi X plus Y plus Z sama dengan 50. Nah, dengan metode Lagrange multipliers, di sini ada persamaan seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat 2 kendala. Kendala yang pertama, kita beri dengan suatu konstanta lambda. Kendala yang kedua dengan konstanta mu. Seperti itu. Nah, di sini dengan metode Lagrange, dia menurunkan fungsi umumnya. Di sini fungsi umumnya adalah F dengan parameter X, Y, Z atau volume tadi diturunkan terhadap semua parameternya. Jadi diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap Z secara masing-masing. Nah, lalu untuk lambda G dan mu H, G dan H-nya itu juga diturunkan pada parameter yang sama dengan F-nya itu diturunkan pada parameter apa. Misalkan F-nya diturunkan terhadap parameter X, maka
G-nya, fungsi G-nya juga diturunkan terhadap parameter X, H-nya juga diturunkan terhadap parameter X. Dengan persamaan, F diturunkan terhadap X sama dengan lambda dikali G diturunkan terhadap X ditambah mu dikali H diturunkan terhadap X. Sama untuk Y dan Z juga seperti yang X. Lalu kita dapat, karena saya ambil contoh yang F diturunkan terhadap X, di mana fungsi F sama dengan X kali Y kali Z, ketika diturunkan terhadap X, maka sama dengan 1 dikali Y kali Z, atau Y kali Z. Sama dengan lambda dikali G diturunkan terhadap X. Di situ, di persamaan G, kita dapat jika G diturunkan terhadap X, XY, maka akan menjadi Y, YZ karena suatu konstan jadi 0, XZ diturunkan menjadi Z. Jadi tersisa Y plus Z. Ditambah mu kali H diturunkan terhadap X. H sendiri tadi rumusnya adalah X plus Y plus Z. Karena diturunkan terhadap X saja parameternya, maka Y sama dan Z itu kita anggap konstan jika diturunkan sama dengan 0. Dan tersisa X jika diturunkan terhadap X, hasilnya 1. Jadi di sini kita dapat ditambah mu dikali 1. Sama halnya untuk diturunkan terhadap Y dan Z. Sehingga kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita peroleh seperti berikut. Z dikali Y minus X sama dengan lambda dikali Y plus Z minus X dalam kurung X plus Z. Dapat kita sederhanakan. Z dikali Y minus X sama dengan lambda dikali Y minus X. Sehingga Z sama dengan lambda untuk Y minus X tidak sama dengan 0. Sama halnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3, di mana kita mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 3, kita dapat nanti Y sama dengan lambda. Untuk Z minus X tidak sama dengan 0. Nah, maka diperoleh Y sama dengan Z sama dengan lambda. Tetapi X tidak boleh sama dengan lambda. Kenapa? Karena jika X sama dengan lambda, berakibat Y sama dengan Z sama dengan X juga. Nah, jika X itu disubstitusi ke fungsi G, maka kita dapat X kali X tambah X kali X tambah X kali X sama dengan 750, atau 3X kuadrat sama dengan 750, kita dapat X sama dengan 5 akar 10. Sedangkan X disubstitusi ke fungsi F menjadi X plus X plus X sama dengan 50, atau 3X sama dengan 50 menjadi kita dapat X sama dengan 50 per 3. Nah, di sini tampak bahwa nilai X tidak sama, jadi ada dualisme nilai X. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu, untuk mencari nilai X, kita substitusi Y sama dengan Z sama dengan lambda ke fungsi G dan fungsi F. Nah, dari hasil kita substitusi lambda sama dengan Y sama dengan Z, kita dapat seperti itu. X sama dengan 750 minus lambda kuadrat per 2 lambda. Maaf, itu pernya harusnya cuma sampai di kanan sama dengan. Kita dapat persamaan A, lalu kita substitusikan Y sama dengan Z sama dengan lambda ke fungsi F. Kita dapat nanti X sama dengan 50 minus 2 lambda. Itu kita dapatkan persamaan B. Nah, kita setarakan persamaan A dengan persamaan B, maka kita dapat lambda 1,2 dengan rumus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A
Itu kita dapat lambda 1, 2 sama dengan 100 plus minus 10 akar 10 per 6. Nah, untuk lambda sama dengan 1, nilainya akan sama dengan Y sama dengan Y1, lambda 1, maaf, ketika kita ambil lambda 1 sama dengan 100 plus 10 akar 10 per 6, maka sama dengan Y1 sama dengan Z1. Maka kita akan cari X untuk lambda 1. Diperoleh X1 sama dengan 50 minus 10 akar 10 per 3. Nah, untuk lambda 2, sama, kita ambil yang tadi sudah plus, karena plus minus kita ambil yang minus. Lambda 2 sama dengan 100 minus 10 akar 10 per 6 sama dengan Y2 sama dengan Z2, maka akan kita cari X untuk lambda 2. Kita peroleh X2 sama dengan 50 plus 10 akar 10 per 3. Maka kita peroleh volume untuk X1, Y1, Z1, kita masukkan ke fungsi F, kita dapat sekitar 2947,937 cm3 itu untuk hasil minimalnya. Sedangkan volume untuk X2, Y2, Z2 sama dengan kita masukkan ke fungsi F, kita dapat sekitar 3533,544 cm3. Maka itu maksimalnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Atas kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.